Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Laksanawati, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Ogan Ilir. Hari ini saya akan mempraktekkan keterampilan coaching bersama rekan kerja saya, yaitu Bunda Fitrianti. Baiklah, Bunda Yanti, mohon maaf, saya hari ini boleh minta izin untuk melaksanakan kegiatan yang disebut dengan coaching, ya. Jadi kegiatan ini akan saya rekam, insya Allah. Kegiatan ini tidak akan disebarluaskan di media sosial lainnya. Ya, Siap. oke. Baiklah. Ada yang bisa dibantu, Bunda Yanti? Bunda Del. Ya. Saya ini punya masalah, Bun. Jadi masalah saya ini setiap hari selalu terulang lagi. Saya sering datang terlambat, Bunda Dewi, ke sekolah. Saya benar-benar merasa malu dengan rekan kerja, dan saya juga merasa malu dengan siswa saya karena bukan saya yang menyambut siswa, Bunda. Siswa yang menyambut saya. Oh, itu permasalahannya. Iya, Bunda Dewi. Aduh. Dan saya merasa benar-benar malu sekali, Bunda. Itu sudah sejak kapan itu, Bunda Yanti, permasalahan yang dialami seperti ini? Permasalahan ini berlangsung cukup lama, Bunda Dewi, kurang lebih 3 tahun. Sejak saya menikah dan memiliki anak, manajemen waktu saya jadi sedikit berantakan, Bunda Dewi. Sudah banyak dorongan, Bunda, ya. Oke, apa nih tujuan Bunda Yanti melaksanakan obrolan kita hari ini? Tujuannya saya ingin menemukan solusi, Bunda Dewi, dari permasalahan saya. Permasalahan saya yang selalu datang terlambat itu, Bun. Iya. Kalau begitu, rencana apa nih yang akan Bunda Yanti laksanakan setelah melaksanakan obrolan kita hari ini? Rencananya saya ingin meningkatkan lagi kedisiplinan saya, Bunda Dewi, dalam mengatur waktu, baik manajemen saya di rumah maupun manajemen saya di sekolah, Bunda Dewi. Oh, coba nih Bunda Yanti ceritakan lebih detail lagi nih, bagaimana permasalahan itu membuat Bunda Yanti menjadi sedikit menjadi masalah itu. Iya, sebenarnya ini balik lagi ke saya, ya Bunda, ya. Saya yang belum bisa mengatur waktu saya dengan baik. Jadi saya itu punya 2 balita, Bunda Dewi. Dan selisihnya memang tidak terlalu jauh, ada yang 1 tahun dan ada 3 tahun. Memang mereka itu masih butuh perhatian dan pendampingan sendiri, Bunda Dewi. Kadang-kadang saya sudah siap berangkat ke sekolah, tahu-tahu anak saya yang paling kecil menangis. Jadi panggilan jiwa saya sebagai seorang ibu itu memanggil-manggil saya, Bunda. Mau tidak mau saya harus ngomong anak ini dulu. Tahu-tahu ya ngomongnya nggak semenit 2 menit, Bunda Dewi. Tahu-tahu saya sudah terlambat datang ke sekolah. Oh begitu. Sebentar. Kalau mendengar dari permasalahannya ini, Bunda, ya, saya mengidentifikasi bahwa Bunda Yanti itu sebenarnya bisa nih ya berangkat ke sekolah tepat waktu, tapi dikarenakan balita, Bunda, ya, jadi yang tiba-tiba terbangun kan, gimana nih Bunda sudah punya apa nih untuk mengendalikan itu sebelumnya? Sudah pernah belum? Sebenarnya saya sudah berusaha bangun lebih pagi, Bunda Dewi. Iya. Kalau kemarin saya itu bangunnya kalau azan subuh sudah bangun kan. Tapi sejak punya balita ini, sebelum azan subuh sudah bangun, Bunda. Banyak yang sudah saya persiapkan. Saya harus menyiapkan makanan pendamping ASI anak saya. Saya harus menyiapkan susu untuk anak saya, menyiapkan sarapan untuk suami. Semuanya sudah dipersiapkan, Bunda. Tetapi masih saja Bunda datang terlambat. Ya, karena kondisinya bayi saya itu tidak mengenal waktu kapan dia butuhnya saya, Bunda. Tidak bisa saya setel jam 6 kamu harus bangun atau gimana, Bunda Dewi. Sebenarnya saya sudah dibuat, Bunda, ya. Hanya komitmennya saja yang belum maksimal. Kan gini, Bunda. Kan ini kan tadi kata Bunda tadi kan berangkat, bangun. Gimana kalau misalnya ini hanya masukan dari saya, Bunda, ya. Gimana kalau misalnya anaknya, ya mungkin kadang orang tua tidak tega ya, dibangunkan terlebih dahulu, jadi selesaikan dulu urusannya, jadi kita bisa berangkat lebih awal. Misalnya yang biasanya anaknya bangun jam 6 sekian, jadi dibangunkan dulu, kita yang membangunkan.
gitu. Bisa jadi itu solusi untuk saya, Bunda Dewi. Karena selama ini saya tergantung jam anaknya aja sih, Oh, Bu. nah ini nih. Belum pernah saya bangunkan. Ya, berarti kita bisa menggarisbawahi ya, bahasanya tuh kita sudah menemukan tali merah permasalahannya. Jadi ketika kita mau berangkat sekolah, jadi anak-anak itu kita sudah siap nih, sudah disusuin, sudah dikasih makan, jadi kita bisa berangkat. Itu hanya usulan kecil dari saya, Bunda Yanti. Terus rencana apa nih? Rencana Bunda Yanti ini misalnya kan setelah obrolan kita hari ini, apa nih komitmen yang akan dilakukan untuk ke depan? Saya berkomitmen menjadi lebih baik lagi, Bunda Dewi, karena saya sadar seorang guru itu dituguh dan ditiru. Bagaimana saya ya, bisa setuju, ya. menjelaskan tentang kedisiplinan dengan siswa saya, sedangkan saya sendiri sering datang terlambat, Bunda. Jadi komitmen saya akan lebih disiplin lagi, saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bunda. Bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu saya di rumah dan di sekolah. Saya akan menyambut siswa saya, Bunda. Bukan siswa ya, menyambut ya saya. ampun, saya bahagia sekali, Bunda. Masya Allah. Jadi ini kan tadi keinginannya lebih baik lagi. Jadi komitmen yang bagaimana nih untuk menjadi lebih baik lagi misalnya? Komitmennya sekolah saya itu masuknya jam 7.30, Bunda Dewi. Oh, 7.30. Iya. Jadi saya perjalanan saya sebentar sebenarnya, cuma 15 menit. Untuk berarti kecepatan yang pelan 15 menit, kalau lebih cepat lagi 10 menit sudah nyampe, Bunda Oh, Dewi. berarti 7.15 ya? Iya, jadi supaya saya tidak telat, kemungkinan saya harus berangkat pukul 7, Bunda. Ya, jadi bagaimanapun berarti kondisinya, komitmennya nih ya. Iya, Jam saya 7 harus berangkat dari rumah. Oh, waduh, ini bagus banget nih. Jadi gimana, Bunda, agar kita komitmen itu terjalin? Berapa lama nih dan kapan akan dilaksanakan nih, Bunda? Oh, secepat mungkin ya, Bun, ya. Setelah pertemuan hari ini, saya besok nih langsung mau saya praktekkan, Bunda. Saya harus bangun lebih pagi, harus menyiapkannya. Dan komitmennya jam 7 saya harus segera berangkat. Besok harus segera dipraktikkan, Bunda. Wah, saya suka sekali nih, Bunda. Akhirnya Bunda mengenali dan bisa memetakan diri sendiri nih, Bunda. Karena yang saya tahu nih, Bunda ya, Bunda Yanti itu orang yang kreatif nih. Yang saya kenal itu, yang saya dengar, saya lihat itu Bunda itu adalah orang yang kreatif, Iya. yang dengan anak-anak begitu mengayomi. Itu adalah potensinya Bunda Yanti nih. Lebih baik lagi ketika Bunda Yanti itu yang seperti Bunda Yanti benar bahwa guru itu adalah teladan yang baik, guru itu adalah buku dan Ditiru. Mungkin selama ini saya fokusnya tuh ke permasalahan, Bunda Dewi, tidak fokus pada solusi. Jadi saya sibuk saja memikirkan saya telat, saya malu, tapi saya mungkin tertutupi selama ini untuk memikirkan solusinya, Bunda. Makanya ini, Bunda, inilah disebut dengan coaching. Jadi coaching itu adalah sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan melalui potensi yang ada pada diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita itu punya potensi, ya. Jadi kita gali potensi itu untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi Bunda Yanti adalah orang yang kreatif, orang yang teladan. Amin. Menjadikan teladan lagi, Amin. ya. Saya jadi lebih bersemangat, Bunda Dewi. Oh, sungguh, Masya Allah, bagus itu. Jadi tidak sabar untuk segera besok. Nah, ini Bunda semangatnya seperti ini harus dibangun terus, dipupuk terus, ya. Oke. Jadi kita punya komitmen. Insya Allah nanti saya akan mendengar cerita Bunda Yanti selanjutnya. Siap, Bunda. Komitmen itu sudah terlaksana nih, gitu kan? Silakan nanti ngobrol-ngobrol lagi. Kita kan harus ada tindak lanjut dari coaching ini. Jadi kita cek lagi nih, setelah kita punya tanggung jawab terhadap komitmen kita, sudah berhasil atau belum nih, Bunda Yanti. Kalau belum berhasil, bagaimana kita gali lagi tuh, Bunda, ya? Sementara saya akan mempraktekkan berangkat lebih awal pukul 7 tadi, Bunda. Betul, Bunda. Dan saya akan melihat mungkin dalam 2-3 hari ini saya akan melihat perubahannya. Nanti kalau ternyata saya masih mengalami kesulitan, Bunda Dewi masih bersedia Oh, menyediakan tentu waktu saja dong, untuk tentu. coachingnya saya? Oh, benar. Wah, itu semangat yang bagus, Bunda Yanti. Wah, 2-3 hari akan dipraktekkan. Wah, itu semangat yang luar biasa, Bunda Yanti. Waduh, saya kok jadi semangat juga ya. Ya, ini Bunda, benar-benar coaching yang harus kita pupuk terus ya di sekolah kita. Siap, Bunda. Ya, terima kasih Bunda atas Kami, Bunda, yang berterima Ya. kasih sudah menemukan solusi. Rasanya lebih ringan. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada permasalahan, silakan kita sharing bersama. Siap, Bunda. Oke. Terima kasih, Bunda Dewi. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga
menjadi guru yang lebih teladan lagi. Amin. Oke. Baiklah, inilah kegiatan coaching kami hari ini. Demikian kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kay? Oke, hari ini Bunda panggil Keisha ke perpustakaan karena Bunda Dewi punya tugas untuk melakukan obrolan sebentar, ya. Jadi Bunda Dewi izin sama Kay untuk melakukan rekaman, ya. Insya Allah rekamannya tidak akan disebarluaskan di media sosial lainnya. Jadi cuma Bunda Dewi sama guru Bunda nantinya yang ada tahu, ya. Oke, Keisha, hari ini disebut mencari penyelesaian masalah, namanya coaching, ya. Coaching itu menyelesaikan masalah antara murid dengan gurunya, ya. Jadi Keisha, coba ceritakan sama Bunda, ada permasalahan apa nih di sekolah? Kayak gitu ya, aku lagi apa? Tidak menyukai lagi tak suka sama satu pelajaran. Oh, tidak suka sama salah satu pelajaran di sekolah. Ya. Ada beberapa pelajaran yang tidak disukai. Satu pelajaran apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab? Loh, kenapa? Susah. Apa nih bikin Keisha tuh susah pelajaran itu? Apa karena gurunya yang sulit ketika menjelaskan, sulit dipahami, atau karena bundanya itu ketika menjelaskan tidak dikasih waktu untuk bertanya, atau karena apa? Tidak, memang susah masuk ke susah masuk di otaknya. Oke, jadi tujuan Keisha obrolan sama Bunda hari ini apa? Minta solusi. Minta solusi. Oke, solusi dari apa nih? Dari permasalahannya tuh. Ya, oke. Sekarang Bunda sudah tahu nih, Keisha tidak suka sama satu pelajaran yang ada di sekolah, yaitu pelajaran bahasa Arab, karena menurut Keisha itu susah dipahami dan susah masuk di otak, ya. Coba Keisha selama ini sudah usaha apa yang sudah Keisha lakukan untuk biar paham pelajaran itu? Belajarnya gimana? Apa langsung nanya ke gurunya, atau ikut les, atau gimana? Belajar sendiri. Sudah pernah minta bantuan ke gurunya yang bersangkutan? Belum. Oke, ya. Jadi kan Keisha tuh yang Bunda tahu tuh ya, cepat nyambung dibanding anak-anak yang lainnya. Ternyata masih menganggap susah, ya. Susah. Kan bahasa Arab itu banyak materinya tuh. Bagaimana, apa cara ngomongnya, atau cara bacanya, atau jawab soalnya itu yang susah. Jawab soalnya. Oh, jawab soal. Jadi kalau pas dijelaskan sama bundanya paham, tapi pas ngisi soalnya mulai susah tuh, nggak nyambung. Oh gitu. Jadi apa yang komitmen apa nih yang mau Keisha lakukan nih? Kan Keisha sudah tahu nih kalau aku susah nih. Kalau pelajaran ini nyambung sebenarnya, tapi ketika jawab soal susah. Jadi apa yang harus Keisha lakukan? Lagi belajar. Nah, selain itu apa lagi tuh? Selain itu belajar tuh bisa, tapi kadang tidak sendirian belajar itu. Ada perlu orang lain. Jadi apalagi nih yang Cak Mano lagi agar Keisha bisa membantu biar bisa memudahkan belajar menyewa guru les. Kalau menurut Bunda, daripada menyewa guru les, kenapa tidak langsung nanya ke bundanya langsung? Jadi kan tahu tuh yang mana yang bikin Keisha tuh terkendala dalam pelajaran bahasa Arab. Gimana? Iya. Nah, rencananya sudah nih, masalahnya sudah tahu. Terus itu solusi dari bundanya, dari Bunda Dewi sudah dapat nih. Rencana Keisha ke depan apa? Rencananya apa? Menanyakan guru kalau tidak paham. Oh, nah ini bagus ini. Harus nanya dulu. Jadi kita tahu Bunda, ini Cak Mano harus nanya ya, harus berani bertanya. Terus apa lagi? Ada lagi? Baru kalau masih tidak paham, baru nyari guru les ya, itu caranya. Ada lagi nggak yang tidak disukai dari pelajaran bahasa Arab? Kan tadi karena tidak paham. Tidak ada ya, hanya tidak paham. Kalau gurunya gimana gurunya?
Mudah nggak ketika menjelaskan? Biasa. Oke ya. Sekarang tadi sudah dapat. Sekarang tanggung jawab Keisha gimana? Nilainya bahasa Arab gimana nilainya tuh? Katanya Keisha kan tadi nggak suka nih pelajaran bahasa Arab. Kalau masalah nilainya gimana? Apa menurun atau nilainya kecil-kecil atau gimana? Kadang menurun. Menurunnya di Keisha itu berapa? Misalnya 75 ke bawah atau gimana? Berapa? Masih di atas 80? Nah, itu potensi, potensi yang bagus itu. Artinya Keisha itu bukan tidak paham. Yang mudah tahu Keisha itu adalah salah satu anak yang mudah paham pelajaran bahasa Arab loh sebenarnya. Ya, berarti ternyata masih ada sedikit kesulitan ketika menjawab soal. Ya, nah, oke. Tanggung jawab ke depan gimana? Apakah tanggung jawabnya itu dikatakan suka setelah nilainya dapat 100 terus atau gimana tanggung jawabnya? Dapat 100 itu sempurna loh. Jadi emang kalau 93, 94 itu belum Indonesia belum sempurna? Besar itu. Oh, sudah besar. Nah, jadi nilai bisa sama ini katanya di atas 85, berarti sudah besar. Ya, berarti tinggal diasah lagi ya. Diasah mengerjakan soal-soal yang dikiranya sulit ya. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan sama Bunda? Tidak. Terus? Sudah ya? Nah, jadi permasalahannya hanya tidak menyukai bahasa Arab karena nilainya tidak pernah dapat sempurna, dapat 100 ya. Oke, ya Bunda paham. Sekarang Keisha itu yang Bunda tahu punya potensi udah lulus ya. Semua pelajaran Keisha itu bisa. Saya ada pelajaran tahfiz, pelajaran apa lagi tuh? Hadis, bahasa Arab, tematik, semuanya bagus-bagus ya. Maksimalkan dan tetap rendah. Ya. Oke Keisha, terima kasih. Gimana perasaannya setelah ngobrol sama Bunda? Gimana? Gimana perasaannya setelah ngobrol sama Bunda? Lega? Biasa aja. Belum lega nih? Kalau belum lega ngobrol lagi sama Bunda. Bunda jujur nih gimana? Setelah ngobrol sama Bunda gimana aja? Lega. Harapannya ke depan apa? Harapannya udah tahu. Harapan tentang pelajaran bahasa Arab gimana harapannya? Ingin belajar bahasa Arab lebih dalam lagi misalnya? Ya. Oke ya. Sudah lega ya? Sudah. Jadi nanti Bunda lihat lagi nih, cek lagi. Ada nggak tanggung jawabnya yang meningkat nggak nilai Keisha dari sebelumnya? Kalau kata Keisha sebelumnya nilainya 85 di atas. Bunda cek karena sebentar lagi bagi rapat ya. Bunda cek lagi nilainya. Kalau nilainya di atas itu berarti sudah mulai ada peningkatan. Ya, itu namanya tanggung jawab terhadap pelajaran kita hari ini. Karena setiap yang kita sampaikan, kita obrolkan itu punya tanggung jawabnya. Nah, ada tujuan yang kita capai. Tujuan Keisha tadi adalah mendapat nilai yang bagus. Sebenarnya 90 itu sudah bagus ya dibanding teman-teman kelasnya. Oke ya, ini aja ya. Nanti boleh Keisha share lagi sama Bunda, cari Bunda lagi nih kalau ada permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih. Semoga kedepannya Keisha mendapatkan bukan sih, kalau nilai bagus sudah lebih bagus nih. Harapan Bunda semoga Keisha nanti suka bahasanya karena mendapatkan ilmu itu ada 2 cara loh. Ya, yang pertama itu adalah menyukai gurunya. Yang kedua menyukai pelajarannya. Ini yang paling sempurna. Kalau belum sempurna bisa dipilih salah satu. Boleh misalnya tidak suka pelajarannya, tapi harus suka gurunya. Jadi ilmu itu masuk. Oke, kalau tidak suka gurunya, maka sukai pelajarannya. Ya. Yang bahaya adalah tidak suka dua-duanya. Sudah pelajarannya tidak suka, gurunya tidak suka, jadi wassalam. Ini ajaran serius Bunda, lagi ngomong serius nih ya. Jadi Bunda diajarin Bunda, kalau kita lagi belajar, maka lakukan apa itu? Sukai pelajarannya, sukai gurunya, atau salah satunya. Yang tidak boleh itu adalah tidak menyukai dua-duanya. Itu bahaya ya. Oke, ini saja ya hari ini ya. Semoga suka bahasa Arab, mulai menyukai pelajaran bahasa Arab ya. Ini saja. Jadi ini Bunda rekam ya.
obrolan kita hari ini insya Allah tidak akan disebarkan di mana-mana, tidak akan jadi konsumsi publik.